Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yupi Hari menjumpai Anda dalam Bali Post Talk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2020. Pemirsa, sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak langsung wabah COVID-19. Jenjang pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi menerapkan sistem daring. Tentu saja hal ini menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan tinggi, apalagi pendidikan tinggi swasta. Nah, pemirsa, bagaimana menyikapi kondisi ini dan apa strategi yang diterapkan agar pola pembelajaran tetap bisa terlaksana? Untuk itu kita telah terhubung dengan Rektor Universitas Warmadewa, Bapak Profesor Dr. Dewo Putu Wijana, DAPNE, SP, PARK. Langsung saja, Om Swastiastu, selamat malam. Selamat malam, Om Selamat malam, Swastiastu, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof? Sehat malam hari ini? Oke, sehat. Luar biasa. Masih di rumah saja, Prof? Oke, masih di rumah. Iya, mengikuti anjuran protokol kesehatan, Prof. Ampun kenyal nih. Ampun kenyal nggak, Prof? Kangen juga dengan suasana kampus seperti itu sepertinya, Prof. Iya. Baik, Prof, kita akan berbincang nih terkait kiat perguruan tinggi hadapi wabah COVID-19 khususnya di Warmadewa nih, Prof. Warmadewa, Universitas Warmadewa menyikapi kondisi wabah COVID-19 dulu nih, Prof. Seperti apa? Ya, begini. Selamat malam para pemirsa, pendengar yang berbahagia. Jadi, Universitas Warmadewa sebagai salah satu perguruan tinggi swasta mengambil sikap tentu sama dengan pemerintah. Karena apa? Karena COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, sangat besar masalahnya. Ya, kenapa? Ada dua hal yang menyebabkan COVID-19 itu menjadi masalah kesehatan yang sangat besar. Yang pertama itu karena penyakit ini menyebar secara cepat, secara cepat sekali. Coba Ibu bayangkan, akhir Desember 2019 dimulai dari COVID-19 di Wuhan, dalam waktu yang relatif singkat dia menyebar hampir di 190 negara di dunia, termasuk Indonesia. Dan bahkan sekarang saya baca tadi sudah 212 negara di dunia yang terkena pandemi COVID-19. Nah, itu yang pertama ini. Nah, yang kedua, angka kematian yang ditimbulkan oleh penyakit ini tidak kecil. Saya baca bervariasi 6-10%. Angka kematian yang sebanyak itu bukanlah angka kematian yang kecil, adalah cukup besar dan sangat menakutkan. Nah, oleh sebab itu, sebagai pusat pendidikan tinggi swasta, Unwar mengambil sikap yang sangat cepat, sangat cepat dengan membentuk Satgas COVID-19 pada pertengahan bulan Maret. Nah, COVID ini akan kita gerakkan bersama-sama dengan gerakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka bersinergi untuk menanggulangi pandemi COVID-19, khususnya di Bali, Ibu. Khususnya di Bali. Itulah sikap kita, itulah sikap kita, prinsip sikap kita bahwa kita mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah dan kita mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki untuk bersama-sama pemerintah menanggulangi COVID-19 ini. Sehingga efek-efek sampingannya itu bisa kita kurangi atau minimize. Itu, Ibu. Itu. Saya kira itulah sikap daripada Universitas Warmadewa sebagai pusat pendidikan tinggi swasta di Bali. Baik, langsung gerak cepat seperti itu ya, Prof ya? Iya. Baik, Prof, ini kan penerapan sistem pendidikan daring di Warmadewa sudah langsung gercep gitu ya, gerak cepat juga sudah dilakukan oleh Universitas Warmadewa. Sivitas Akademika bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya pada saat penerapan sistem daring ini, Prof? Apakah sudah bisa diterapkan atau seperti apa ini, Prof?
Iya, begini. Sebagai respon terhadap program yang kita sebut sebagai bekerja dan belajar di rumah, Ya. work and learning at home. Jadi apa yang kita bisa lakukan, tidak ada jalan lain adalah untuk mentransformasi proses belajar mengajar dari sistem pendidikan offline atau face to face atau di dalam kelas ke pendidikan berbasis e-learning atau yang kita sebut sebagai online learning. Nah, itu kita sudah kerjakan sesungguhnya mulai bulan Maret. Ya. Jadi mulai bulan Maret sudah kita implementasikan, sudah kita wajibkan seluruh program studi untuk melakukan pembelajaran daring. Sesungguhnya di Warmadewa itu semenjak 1 tahun belakangan ini kita sudah menerapkan pembelajaran daring, hanya saja daring itu kita sebut sebagai blended learning group. Itu adalah kombinasi pelajaran tatap muka di kelas dan pelajaran online atau e-learning. Oke. Proporsinya untuk di Warmadewa pada tahun itu adalah 70 masih tatap muka, 30% daring. Itulah sebabnya begitu kita canangkan bahwa seluruh prodi menerapkan pembelajaran daring secara keseluruhan, ya karena ini pengalaman baru juga, pengalaman baru, tentu banyak masalah yang kita jumpai, Bu. Ya, Itu harus pastinya. kita akui bahwa masih banyak problem yang kita hadapi. Yang pertama Ibu ya, masalah kuota internet. Jadi BEM Universitas Warmadewa telah banyak keluhan dari mahasiswa bahwa budget untuk mendukung pembelajaran daring itu menurut pendapat para mahasiswa cukup memberatkan, Ibu. Otomatis bertambah budget mereka sebagai mahasiswa ya, Prof ya. Bertambah. Baik. Kemudian ya, kemudian yang kedua, kan mahasiswa kita begitu kita liburkan, belajar dari rumah, mereka pulang ke daerahnya masing-masing. Banyak sekali sebetulnya mahasiswa dari Universitas Warmadewa yang berasal dari NTT dan bahkan sampai ke Timor Leste. Oke. Dan di antara mereka tuh banyak sekali ada di tempat-tempat yang blank spot, tidak ada sinyal internet. Itu masalah juga bagi pembelajaran daring itu. Iya, betul. Nah, kemudian yang ketiga, masalah yang krusial yang kita hadapi itu adalah bervariasinya kemampuan dosen di dalam penyelenggaraan pembelajaran daring. Sehingga mereka memanfaatkan dari yang kapasitasnya rendah sampai yang sudah bagus begitu, Bu. Jadi sangat bervariasi. Sehingga mereka juga mempergunakan sistem pembelajaran daring yang sangat bervariasi. Yang sangat bervariasi. Ada yang pergunakan Google kemudian ada yang pakai Moodle system, ada yang mempergunakan. Pokoknya variasinya banyak sekali, Bu, banyak sekali. Sehingga apa? Sehingga muncul kesulitan di dalam melakukan monitoring, Bu. Monitoringnya menjadi susah sekali. Itulah barangkali beberapa hal yang merupakan tantangan atau masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran daring. Nah, sedikit kami ingin sampaikan kepada Ibu bahwa apa yang dilakukan oleh Warmanto untuk mengatasi masalah itu. Kita bantu para mahasiswa itu dengan menyewakan bandwidth internet sebanyak kalau tidak salah saya 500 sampai 400 terabyte. Sehingga seluruh mahasiswa mendapat bagian sekian kilobyte sesuai dengan SKS yang dia tempuh. Hanya saja memang kita tidak bisa menyewa internet dari semua provider.
Karena itu implikasinya luar biasa itu dana yang kita butuhkan. Dari yang kita yang ada sekarang itu ya kita berlangganan dengan Telkomsel saja itu. Oke. Ya itu Telkomsel saja. Jadi itu kita bantu mereka. Ya itulah yang kita lakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mahasiswa sekarang. Oke, baik. Berarti memang banyak sekali sebenarnya tantangannya ketika sangat betul ketika pendidikan itu harus dilakukan secara daring seperti itu ya, Pak ya. Iya, benar. Iya. Kemudian langkah-langkahnya sudah dilakukan untuk meminimalisasikan dan agar para mahasiswa juga bisa belajar seperti itu ya, tetap bisa melakukan komunikasi pendidikan dengan dosen dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk strategi khusus nih, Prof, yang diterapkan dan bagaimana protokol kesehatan dilaksanakan di kampus? Pastinya sudah melakukan protokol-protokol kesehatan tentunya, Prof. Ya, benar sekali, Bu. Silakan nih, apa strategi khususnya nih kira-kira? Ya, ada 3 yang saya ingin sampaikan. Strategi yang kita tempuh dalam rangka ikut menanggulangi pandemi COVID-19. Yang pertama itu tentu pembentukan Satgas COVID-19 Unwar. Yang saya katakan pertengahan Maret. Iya, betul. Dan ini juga langkah nyata ya, Prof ya? Yang sudah dilakukan Unwar ya, Prof ya? Oke. Ya, dan kita sadar sekali bahwa tanpa didukung oleh dana yang mencukupi, tentu Satgas ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Oke. Nah, oleh karena itu kita memutuskan atau membuat strategi yang kedua itu melakukan refocusing rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Seluruh UPK yang ada di lingkungan Yayasan Kesejahteraan Provinsi Bali untuk mensupport pergerakan Satgas dimaksud. Jadi kita wajibkan seluruh fakultas, seluruh unit pelaksana kegiatan untuk melakukan refocusing rencana kegiatan anggaran. Sehingga dengan demikian kita bisa menyisihkan dana yang cukup untuk mensupport pelaksanaan kegiatan Satgas COVID-19. Nah, itu yang kita lakukan. Yang ketiga adalah ini cukup penting ini, adalah percepatan pengembangan laboratorium biologi molekuler peptide Unwar. Oke. Ibu, para pemirsa sekalian, sejak 5 tahun memang Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Paramadina mengembangkan namanya laboratorium biologi molekuler yang pada awalnya ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Dengan perkembangan laboratorium itu secara perlahan-lahan kita terus kembangkan. Pada akhirnya dipercaya oleh pemerintah Provinsi Bali sebagai laboratorium rujukan untuk memeriksa swab penderita yang dicurigai menderita COVID-19. Jadi dan kemudian pemeriksaan dilakukan dengan teknik PCR namanya, Bu, real time PCR. Oke. Nah, itu adalah salah satu alat untuk memastikan dengan cepat apakah seseorang benar-benar penderita COVID-19 atau tidak. Dan itu sangat penting sekarang itu. Sangat penting sekali. Dan bahkan laboratorium kami telah dikunjungi oleh Bapak Gubernur. Baik. Beberapa hari yang lalu Pak Gubernur berkunjung, memberikan feedback, masukan-masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kami. Dan bahkan besok Bapak Wali Kota Denpasar juga akan berkunjung ke sana. Jadi itulah 3 hal yang merupakan kebijakan strategis yang ditempuh oleh Universitas Paramadina dalam rangka ikut berkontribusi di dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Iya. Saya kira itu, Bu. Baik. Itu tadi sudah termasuk juga strategi khusus, kemudian itu adalah langkah-langkah nyata yang dibuat oleh Universitas Warmadewa ya, dalam membantu pencegahan penyebaran COVID-19 di Bali, dan memang sangat patut dicontoh seperti itu, Prof, kepada masyarakat seperti itu ya. Baik, Prof, ada satu pertanyaan yang memang kadang-kadang membuat masyarakat itu penasaran seperti itu, Prof ya. Kita kan melakukan pendidikan. Pendidikan ini
terkaget-kaget seperti itu ketika kita mengalami pandemi, Prof, karena melakukan Iya, benar. Iya. pendidikan, pembelajaran secara daring gitu, dan upaya-upaya juga semua sudah dilakukan, baik itu dari kampus Warmadewa sendiri dan sekolah-sekolah yang lain. Pendidikan adalah kunci membangun SDM dengan kualitas yang baik. Saya yakin Prof setuju dengan itu ya, Prof ya. Ketika pandemi dan semua kegiatan pendidikan dilakukan secara daring, bisa dipastikan nggak nih kira-kira, Prof, kualitas dari mahasiswa-mahasiswa kita sendiri ini ke depannya, Prof? Apakah nanti akan baik dengan kualitas yang baik? Silakan, Prof. Itu ya, saya kira memang itu perlu menjadi perhatian yang lebih intens sekali, masalah kualitas. Iya. Ya. Karena kan visinya Universitas Warmadewa kan kualitas, tuh, kualitas. Nah, dari perjalanan selama pandemi COVID-19 ini, seperti saya katakan tadi, sebetulnya kendala-kendala yang kita alami bukan sedikit. Ya. Nah, inilah sebentar lagi akan kita lakukan semacam evaluasi. Barusan kita kembangkan instrumennya. Ya, mungkin dalam minggu-minggu ini kita akan evaluasi apakah program pembelajaran daring itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan apa tidak. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat apakah proses perjalanan pembelajaran daring itu berjalan dengan baik apa tidak. Iya, betul. Nah, kalau itu berjalan dengan baik, niscaya output lulusan itu ya pasti terjaga dengan bagus. Iya, betul. Tetap dijaga kualitasnya seperti itu, Prof ya? Ya. Oke. Baik, Prof. Karena waktu ini, Prof, terakhir, Prof, harapan bagi dunia pendidikan tinggi di saat pandemi seperti sekarang ini, Prof. Silakan, Prof. Ya, harapan kita sih barangkali semua di antara kita semuanya ini bahwa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu lah. Iya. Sehingga kehidupan yang sekarang boleh dibilang yang kurang normal itu bisa segera menjadi normal lah. Saya kira semua ingin supaya kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan apa namanya itu ekonomi, pendidikan, dan segala aspek ya, Prof ya. Dampaknya sangat menyeluruh, menyeluruh sekali. Dengan cepatnya berakhir COVID-19 ini, saya harap kehidupan cepat menjadi normal kembali. Iya, Astungkara, Prof. Bagaimanapun juga pendidikan yang terbaik dari hasil penelitian masih tetap dikatakan adalah kombinasi antara offline learning dan online learning. Yang kita sebut tadi sebagai blended learning. Itu yang kita inginkan supaya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, saya yakin kualitas lulusan kita dapat kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih waktunya malam hari ini berbagi untuk masyarakat Bali tentunya, Prof. Terima kasih. Semoga Unwar juga bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatannya dalam rangka ikut memberantas COVID-19 ini. Terima kasih. Profesor Dr. Dewo Putu Wijana, DAP NE, SP PARK, selaku Rektor Universitas Warmadewa. Pemirsa, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya Yupi Hari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam. Om Santi, Santi, Santi Om.